tahun sebanyak 2 miliar. Parah banget. Si DSP Media ini akan benar-benar dalam kerugian yang besar. Hai guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang enggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan membahas bagaimana pernyataan dari orang dalam dan juga orang yang profesional dalam industri hiburan per K-popan, yang mana baru-baru ini mereka itu telah speak up mengenai apa yang akan terjadi kepada DSP Media ke depannya. Dan kita juga akan membahas mengenai artis-artis Korea Selatan yang kemarin itu punya kontroversi, mulai dari Soyeji hingga Jisoo yang katanya akan membayar denda hingga miliaran won. Kok bisa gitu sih? Tahan dulu sebelum kita bahas bersama-sama. Pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Nah, Cinggu, untuk pertama kita akan mulai dulu membahas mengenai apa yang terjadi kepada DSP Media. Jadi baru-baru ini ada orang dalam serta orang profesional telah speak up mengenai apa yang akan terjadi kepada DSP Media ke depannya. Jadi Cinggu, seperti yang kalian tahu bahwa sebelumnya adik dari Hyunju serta teman dari Hyunju itu mengungkapkan bahwa selama berkarir bersama dengan April, Hyunju ini mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Selain itu, Hyunju juga telah speak up mengenai apa yang terjadi kepada dengannya baru-baru ini. Faktanya, DSP Media telah merilis berbagai pernyataan resmi menyusul tuduhan yang diberikan oleh mereka. Yang mana DSP di sini menegaskan bahwa intimidasi semacam itu tidak terjadi dan kebenarannya akan diungkap oleh hukum. Dan baru-baru ini, melalui pernyataan panjangnya, Hyunju di sini menyatakan bahwa adik laki-laki serta temannya sudah dituntut oleh agensi. Dan untuk menanggapi bagaimana tuntutan dari agensi, di sini Hyunju juga akan melawan melalui hukum juga bersama dengan orang-orang yang mendukungnya. Seperti itu nih guys. Jadi dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa pertarungan hukum antara Hyunju dan juga DSP Media ini akan benar-benar terjadi dan juga tidak dapat terelakkan. Nah, dikarenakan pertarungan hukum ini, di sini ada media Korea dari Ilyo yang telah mengungkapkan nih guys bahwa orang dalam di industri K-pop itu sangat meragukan bahwa DSP Media memiliki peluang yang besar untuk memenangkan gugatan terhadap Hyunju. Nah, orang dalam ini menunjukkan bahwa terlepas dari apakah tindakan bullying tersebut benar atau enggak, DSP Media ini pasti akan tetap disalahkan pada akhirnya. Karena DSP Media sebagai agensi itu emang pikul tanggung jawab yang penuh untuk menyelesaikan semua dan juga setiap permasalahan yang melibatkan artis mereka. Oleh karena itu, orang dalam mengklaim bahwa kegagalan total agensi untuk menangani dengan benar dugaan ketegangan di antara anggota akan memainkan peran kunci dalam mendorong kasus ini kepada kekalahan dari DSP Media sendiri. Udah tahu alasannya kenapa orang dalam mengatakan bahwa DSP Media ini kayak punya peluang yang kecil banget untuk menang, yaitu dikarenakan DSP Media ini kan sebagai agensi udah pikul tanggung jawab yang besar. Jadi dikarenakan mereka di sini kayak gagal dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, ya udah pasti DSP ini ujung-ujungnya akan berujung kepada yang namanya kekalahan, terlepas dari tindakan bullying tersebut benar atau enggak. Selain itu, ada juga orang profesional manajemen idol telah menambahkan, secara umum sih semua agensi hiburan itu diwajibkan oleh kontrak untuk menyediakan manajemen kualitas untuk artis yang mereka kontrak. Dan dikarenakan perawatan fisik dan mental berada di bawah apa yang menentukan manajemen kualitas, DSP Media secara teknis akan disalahkan atas masa-masa sulit yang disebutkan dalam pernyataan si Hyunju. Dan secara umum juga, semua agensi hiburan diwajibkan berdasarkan kontrak untuk menyediakan manajemen kualitas bagi artis yang dikontrak agar dapat melakukan aktivitasnya tanpa masalah. Jadi, jika artis yang dikontrak ini itu memiliki masalah, baik dalam masalah fisik ataupun masalah mentalnya, agensi yaitu DSP Media di sini bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan apa yang terjadi dengan artis tersebut, alias bertanggung jawab penuh untuk penyembuhannya, baik dalam fisik dan juga mentalnya. Dan kalian tahu nggak, profesional ini juga mengungkapkan bahwa DSP Media ini katanya itu dapat saja dianggap telah bertanggung jawab dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Pemuda Korea Selatan. Jadi pada tahun 2014 ketika si Hyunju itu mengalami dugaan intimidasi, saat itu Hyunju ini umurnya adalah 16 tahun. Jadi kalau usianya 16 tahun, Hyunju ini berarti itu di bawah umur. Dan dikarenakan Hyunju ini sebagai anak di bawah umur, yaitu seharusnya dilindungi oleh agensi. Jadi kalau terbukti bahwa DSP Media kurang memberikan perawatan yang tepat untuk anak di bawah umur, agensi tersebut kemungkinan besar akan berada dalam kerugian yang luar biasa selama persidangan.
Lalu orang dalam tersebut kembali mengatakan nih guys, dan sesuai Undang-Undang Perlindungan Pemuda, jika ada artis yang mereka latih itu masih di bawah umur, habis itu mereka ini harus menjamin dan juga melindungi hak-hak dasar anak di bawah umur, seperti hak moralnya. Jadi udah kebayang sih depannya itu kayak gimana gitu. Kalau agensi dari DSP Media ini itu kalah, apalagi kalau Hyunju ini punya bukti yang lebih banyak ketimbang DSP, dan nantinya si Hyunju ini menang, wow, parah banget sih. Si DSP Media ini akan benar-benar dalam kerugian yang besar. Sayangnya dikarenakan konflik terus mendalam antara agensi dan juga Hyunju mengikuti tindakan pengungkapan dan juga penyangkalan, orang dalam industri menyimpulkan bahwa gugatan mungkin satu-satunya cara untuk mengakhiri kontroversi. Dan sementara itu, banyak sekali dari para penggemar Korea saat ini itu meminta supaya DSP Media ini mengakhiri kontraknya bersama dengan Hyunju. Ada banyak alasan kenapa netizen Korea meminta supaya DSP Media dapat mengakhiri kontrak bersama dengan Hyunju. Apa aja alasannya? Yang pertama adalah dikarenakan banyak orang menilai bahwa DSP Media ini tidak memperlakukan Hyunju dengan baik selama menjadi artis di DSP Media. Aku juga tidak tahu kenapa DSP Media mungkin tidak membela Hyunju dan malah menuntut Hyunju, I don't know, karena itu adalah urusan internal perusahaan dan aku juga tidak mau berkomentar lebih lanjut tentang hal tersebut. Dan alasan yang kedua adalah dikarenakan apa yang diungkapkan oleh Hyunju baru-baru ini. Jadi, seperti yang telah diungkapkan oleh Hyunju ini bilang gitu, bahwa kalau ada job yang datang kepadanya, si agensi ini kayak nolak gitu loh, job yang diberikan kepada Hyunju, tanpa berkonsultasi bersama dengan Hyunju terlebih dahulu. Jadi kalau gitu, gimana caranya nih Hyunju itu bisa dapetin uang gitu? Jadi kesimpulannya adalah cukup berat untuk menjadi Hyunju ya. Dia tidak bisa dapetin job dan juga tidak bisa meninggalkan agensi. Kalau dia harus ninggalin agensi, nantinya Hyunju ini harus bayar denda. Dan dendanya itu juga banyak banget guys, nggak main-main. Dendanya itu bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat dari jumlah uang yang ia terima setelah menandatangani kontrak. Itu dapetin uang dari mana coba sebanyak itu untuk ngelunasinnya, sedangkan pekerjaannya aja kayak dipotong. Jujur aku sebagai netizen itu sangat menyayangkan apa yang akan terjadi kepada DSP Media. Kenapa aku sangat menyayangkan apa yang akan terjadi kepada DSP Media? Karena DSP Media itu baru saja bangkit dari keterpurukannya. Seperti yang kalian tahu bahwa DSP Media dulunya adalah agensi yang besar. Mereka ini bahkan masuk ke dalam Big 2, agensi terbesar di Korea di era generasi pertama untuk industri per K-popan. Dan di generasi kedua, mereka ini juga masuk ke dalam Big 3 agensi per K-popan bersama dengan SM Entertainment dan juga JYP Entertainment. Namun pada akhirnya DSP Media ini merujuk kepada yang namanya penurunan. Dan akhirnya mereka ini pun keluar dari Big 3 agensi per K-popan dan akhirnya digantikan oleh YG Entertainment. Padahal ya DSP Media di era generasi K-pop yang kedua, mereka ini itu benar-benar besar banget namanya. Namun ada juga yang terjadi pada DSP Media saat itu, ada konflik atau ada problem yang terjadi dengan artisnya. Kalau nggak salah, seperti yang aku ingat-ingat nih, itu adalah permasalahan dari Kim Hyunjung. Yang mana permasalahan dari Kim Hyunjung itu juga cukup besar banget sih. Dan guys, selain itu, DSP Media juga di sini pasti akan membayar yang namanya uang denda. Kenapa sih agensi itu harus membayar yang namanya uang denda? Karena gini guys, kalian itu pasti tahu nih bahwa banyak sekali kontrak-kontrak dari iklan-iklan yang ditujukan pada artis mereka itu telah dibatalin. Salah satu contohnya adalah Naeun. Nah itu kan banyak sekali nih produk-produk yang dia bintangin. Misalnya dari produk ini, produk itu. Dan kalian pasti udah baca beritanya ya, bahwa produk-produk tersebut telah membatalkan kontrak mereka bersama dengan Naeun. Kenapa mereka membatalkan kontrak mereka bersama dengan Naeun? Karena di sini yang punya produk itu takut gitu. Karena di sini yang udah jadi bintang iklan mereka namanya udah tercemar. Jadi kalau mereka terus menggunakan model tersebut, nanti nama mereka juga pasti tercemar gitu. Dan pasti nantinya produk itu juga akan dikritik. Jadi orang Korea itu kayak nggak suka gitu sih kalau melihat ada orang yang masih punya problem yang belum diselesaikan itu terus berkarya. Bener guys, nggak suka. Pasti akan dikritik dan juga dikritik gitu. Apalagi kontroversi seperti April ini kan besar gitu. Setiap harinya terus berkembang dan juga berkembang. Jadi dikarenakan kontraknya itu telah dibatalkan, di sini pihak agensi itu harus membayarkan uang denda. Dan uang dendanya itu juga nggak main-main. Uang dendanya itu juga biasanya nih guys, 2-3 kali lipat lebih banyak dari uang yang mereka terima saat menandatangani kontrak. Kenapa sih aku dapat bilang seperti itu? Karena aku di sini ngelihat berbagai kasus dari yang sebelumnya. Contoh nih kayak T-ara. T-ara sendiri itu kan pernah terpilih nih sebagai merek fashion outdoor Chatelaine pada tahun 2012. Namun dikarenakan mereka ini terlibat dalam kontroversi yang waktu itu sangat besar banget, merek fashion tersebut pada akhirnya harus memutuskan kontrak bersama dengan T-ara. Sebagai tanggapan, agensi T-ara di sini mengatakan bahwa kontraknya diputus dikarenakan kesalahan dari girl group tersebut.
Dan di sini pihak agensi itu harus membayarkan uang denda, jumlahnya adalah 400 juta Korea won. Yang mana jumlahnya ini itu merupakan 2 kali lipat lebih banyak dari uang kontrak sebelumnya. Banyak banget ya. Selain itu nih, ada juga MC Lee So-geun yang menandatangani kontrak bersama dengan perusahaan pemasok otomotif Bolson seharga 250 juta Korea won. Namun pada akhirnya si Lee So-geun ini didakwa atas tuduhan perjudian yang dilakukan secara ilegal gitu. Jadi dikarenakan kontroversi tersebut, dia ini dijatuhi hukuman selama 6 bulan penjara dan hukuman percobaan 1 tahun oleh pengadilan. Dia juga dituduh bertaruh 370 juta Korea won pada pertandingan Liga Utama Inggris dan apa yang disebutnya sebagai kontra perjudian yang bertaruh pada pertandingan sepak bola profesional luar negeri menggunakan ponsel. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi kepada Lee So-geun? Dia ini harus membayar sebanyak 2 miliar Korea won untuk memberikan ganti rugi kepada Bolson atas pemutusan kontrak. Di sini pihak si punya produk bilang gitu bahwa dikarenakan Lee So-geun, citra produk mereka itu menurun. Oleh karena itu di sini mereka itu menuntut biaya ganti rugi atau menuntut uang denda dari Lee So-geun sebanyak 2 miliar. Parah banget. Sedangkan dia itu nerima berapa tadi? Dia itu nerimanya cuma 370 juta guys. Tapi disuruh bayar 2 miliar. Gila, berkali-kali lipat. 307 600, 900, 1200, berapa kali lipat nih? Banyak banget lipat-lipatnya. Dan pada akhirnya gimana nih? Apakah Lee So-geun ini ngebayar 2 miliar? Enggak ngebayar sebanyak itu kok, gila. Kalau sebanyak itu bisa-bisa depresi anak orang bos. Jadi dia itu ngebayar cuma 700 juta Korea won saja. Kenapa dapat seperti itu ya nggak tahu ya, pengadilan yang memutuskan, bukan AI. Selanjutnya nih ada aktor Jisoo, yang mana Jisoo kan punya problem nih guys, kontroversi yang baru-baru ini terjadi. Jadi saat itu tim produksi dari drama River Where the Moon Rise itu menyelesaikan syuting sebanyak 18 dari 20 episode. Namun mereka itu terpaksa mengulangi proses syuting setelah Jisoo mengakui semua tuduhan tersebut dan keluar dari drama itu. Meskipun segala sesuatunya mungkin udah diselesaikan ya, pihak dari tim produksi juga udah menemukan aktor pengganti yang cocok, syutingnya juga oke, habis itu ratingnya juga oke, tapi di sini pihak produksi drama itu juga pasti mengalami yang namanya kerugian karena mereka di sini harus melakukan yang namanya refilm. Refilm itu ya Allah, sumpah capeknya minta ampun gitu ya. Ini udah mau finish, mau 20 episode tiba-tiba ngulang lagi dari awal gitu ya kan. Dikarenakan apa yang jadi karena Jisoo. Oleh karena itu mereka di sini kayak nuntut supaya Jisoo ini membayar uang denda, dan jumlah uang yang dituntut oleh pihak produksi drama adalah sebesar 3 miliar Korea won sebagai kompensasi atas apa yang terjadi. Gila, 3 miliar Korea won itu dirupiahin berapa nih? Dan selain itu nih guys, ada So Ye-ji. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa So Ye-ji ini terlibat dalam salah satu skandal terbesar tahun ini, dikarenakan dia ini diduga kayak memiliki peran yang besar dalam mengontrol pacarnya, yaitu Kim Jong Hyun. Dan seperti yang kalian tahu bahwa Kim Jong Hyun ini menunjukkan perilaku yang tak baik kepada si So Hyun sendiri dan juga kepada para staf dari drama Time. Dan dikarenakan kontroversi tersebut, muncullah kontroversi lain mengenai apa yang terjadi kepada So Ye-ji. Mulai dari kontroversi inilah dan juga kontroversi itu. Dan dikarenakan kontroversi ini terus muncul dan juga muncul, banyak sekali dari produk-produk yang dibintangi oleh So Ye-ji ini memutuskan kontraknya bersama dengan So Ye-ji. Misalnya kayak New Origin. Jadi New Origin sendiri itu telah menghapus semua iklan So Ye-ji untuk Inner Flora. Foto-fotonya juga dihapus dari situs resmi AER. Selain itu ada juga merek kosmetik AK Beauty Luna itu telah menghapus gambar eyeshadow So Ye-ji dan iklan mereka. Dan kalian tahu nggak berapa uang denda yang harus dibayar oleh So Ye-ji? Ini gila jumlahnya, buat kalian pengen nangis. Jumlahnya itu adalah bisa kayak 2 miliar sampai 3 miliar Korea won gitu katanya guys. Tergantung berapa uang yang ia terima sih dari saat penandatangani kontrak gitu. Karena biasanya sih biaya untuk kontrak bersama dengan artis Korea itu bisa mencapai 500 juta Korea won. Karena ini banyak sekali produk-produk yang ngebatalin kontrak mereka bersama dengan So Ye-ji. Aku nggak tahu sih berapa yang harus dibayarin oleh So Ye-ji. Aduh, banyak banget pasti. Oke, singgung tadi kita sudah membahas mengenai apa yang terjadi kepada DSP Media ke depannya, yang mana banyak sekali dari orang dalam itu mengklaim bahwa DSP ini kayak memiliki peluang yang kecil untuk memenangkan
gugatannya terhadap Hyunjo. Ya, kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Ini tuh masih prediksi. Meskipun dia itu orang dalam kah, orang profesional kah, tapi yang namanya pengadilan itu kan bisa berkata lain nanti. Bener nggak? Oke, Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다. Goodbye. Bye, Stan.